Hai, halo semua. Ya, saya Dewa Gede Purwita atau dikenal dengan Dewa Purwita Sukahat ya. Pada kali ini saya akan berbagi cerita tentang satu buku yang terbit di tahun 2022, tepatnya di bulan Juli tahun 2022, yang diterbitkan oleh komunitas budaya Gurat Indonesia. Dalam hal ini adalah divisi dari Gurat Institute seperti itu. Nah, buku ini merupakan sebuah buku dengan format bunga rampai. Jadi kumpulan tulisan dari beberapa orang penulis, kemudian yang menyerahkan atau memberikan kontribusinya di dalam satu jilidan buku seperti itu. Nah, jadi ini bukunya sangat menarik sekali. Nah, memang di dalam buku ini sebenarnya menjadi bagian dari semacam ya kenangan untuk kenangan purna bakti untuk Dr. Hardiman MSI. Nah, jadi Pak Hardiman itu adalah seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha di jurusan Pendidikan Seni Rupa, sekaligus juga sebagai kurator nasional yang pada tahun 2022 itu purna bakti atau pensiun seperti itu. Nah, kami di komunitas Gurat Institute kemudian menginisiasi teman-teman yang lain untuk ikut berkontribusi, bergabung, memberikan tulisan-tulisannya. Kemudian selain tulisan juga ada karya-karya yang kami muat di dalam buku yang berjudul Hardiman seperti itu. Nah, jadi di sini kumpulan tulisan dan karya seni budaya rupa. Nah, jadi diterbitkan oleh Gurat Institute dan kawan-kawan seperti itu. Nah, untuk covernya, nah ini dari kawan kami yang bernama Kadek Septadi. Jadi cukil grafis ya, karya dari grafis. Nah, saya ingin menceritakan siapa-siapa saja yang ikut tergabung di dalam buku ini. Nah, jadi ini. Nah, jadi di sini ya ada tulisan dari Iwayan Seryogaparta. Yang pertama itu spiritualitas urban. Kemudian tulisan yang kedua itu ada menobrak hegemoni, dapatkah menumbuhkan wajah alternatif pada seni rupa Bali. Kemudian tulisan yang ketiga itu ada local knowledge, yang juga berjudul reposisi bahasa rupa tradisi Bali. Kemudian penulis yang kedua itu ada Pak Dr. Hardiman dengan judul tulisannya itu adalah ideologi feminisme dalam karya perempuan perupa kontemporer Bali. Kemudian penulis yang ketiga itu ada Imade Susanta Dwi Tanaya yang juga berkontribusi 3 tulisan. Yang pertama itu ada tulisan bulian, kemudian yang kedua itu ada tulisan ngejot, dan tulisan yang ketiga itu ada pada sebuah kisah seperti itu. Kemudian penulis selanjutnya ada saya sendiri. Saya sendiri berkontribusi 2 tulisan di sini dari tulisan-tulisan yang saya buat ketika mengkurasi pameran. Yang pertama itu adalah pamerannya Anak Agung Gede Dharma Yuda yang berjudul Sign Landscape. Kemudian tulisan yang kedua itu ada kuratorial atau kurasi saya di dalam pameran Ide Bagus Putu Purwo yang berjudul Fog Memory, ruang antara ingatan masa lampau dan realitas seperti itu. Kemudian penulis selanjutnya ada Iwayan Suja yang menulis. Iwayan Suja berkontribusi 2 tulisan. Yang pertama itu ada artefak, eksplorasi visual dan eksploitasi ruang. Kemudian yang kedua itu ada seni lukis modern Bali, hegemoni abstrak ekspresionis ke kesadaran plural. Kemudian penulis selanjutnya itu ada Iwayan Nuriarta
yang juga berkontribusi dua tulisan. Tulisan yang pertama itu ada kajian ekofeminisme tokoh Drupadi dalam komik Mahabharata karya Gun-Gun. Kemudian yang kedua itu ada Bali, globalisasi tubuh dan pornografi. Kemudian penulis selanjutnya ada Dewayu Eka Savitri Sastrawan, berkontribusi satu tulisan yang sangat penting, itu berjudul Seberapa Pentingkah Kawasan Heritage di dalam Sebuah Kota. Tulisan ini sangat menarik sekali. Kemudian penulis selanjutnya ada Igede Gita Purnama AP, itu tentang penamaan Prasi. Jadi Bli Bayu ini atau Bli Gita Purnama berkontribusi satu tulisan penting mengenai terminologi dari Prasi. Kemudian selanjutnya ada kontribusi dari Ninyo Mansani, itu dua puisi. Yang pertama berjudul Berkabarlah, kemudian yang kedua itu ada judulnya Ibu, seperti itu. Kemudian penulis selanjutnya itu ada Niluh Pangestu Widyasari yang berkontribusi satu tulisan, itu berjudul Seni dalam Ranah Tanpa Suara. Kemudian yang selanjutnya itu penulis yang bernama Niwayan Penawati, salah satu penulis muda yang ikut berkontribusi di dalam buku ini. Itu judul dari tulisan Penawati berjudul Pameran Time Zone, Seni Rupa Ruang Publik di Ubud, Bali. Kemudian penulis muda selanjutnya itu ada Vincent Sandra. Dalam buku ini Vincent berkontribusi satu tulisan itu yang berjudul Masuk ke Dalam Ruang Surya Subrata. Jadi kurasi tentang pameran atau tulisan tentang pameran dari Surya Subrata. Kemudian penulis selanjutnya ada Kadek Wiradinata yang di dalam buku ini Kadek berkontribusi satu tulisan yang berjudul Aku dan Prasi, seperti itu. Nah, kalau untuk daftar karya di sini ada karya-karya dari komunitas operasi, kemudian ada karya dari Perupa Inyo Manarisana, kemudian ada juga pegrafis atau Perupa Ikadek Septadi, kemudian ada Imade Susantar Witanaya, ada juga kontribusi dari karya saya sendiri, kemudian di sini juga ada karya dari Iwayan Suja, kemudian ada karya dari Putra Wali Aco, ada karya juga dari Dewa Ayu Eka Savitri Sastrawan, kemudian ada karya dari Ikadek Wiradinata, kemudian karya selanjutnya dari Ninyo Mansani, kemudian karya selanjutnya dari Anak Agung Istri Ratih Apti Widiari, kemudian karya selanjutnya itu dari Vincent Chandra, dan karya terakhir juga dipersembahkan di sini oleh Kadek Wiradinata. Nah, jadi formatnya seperti ini. Jadi ada karya di sini dan juga ada tulisannya. Ada tulisan, kemudian ada karya. Nah, buku ini tebalnya sekitar 250 halaman. Jadi, nah di sini banyak sekali ada tulisan-tulisan yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai referensi, baik itu di dalam menulis dan juga belajar mengajar, baik itu di sekolah ataupun kampus seni, seperti itu. Nah, salah satunya tidak hanya di kampus seni rupa, ini juga bisa dipergunakan sebagai rujukan atau referensi oleh teman-teman atau kawan-kawan dari sastra, karena di dalamnya ada tulisan tentang Prasi. Nah, mengenai tentang Prasi itu di sini sangat menarik sekali yang ditulis oleh Bli Bayu Gita atau Igede Gita Purnama. Nah, di sini dengan sangat rinci itu ya. Jadi Bli Bayu itu menuliskan tentang Prasi sekilas saja tentang penamaan. Jadi mengenai kumpulan sejak kapan Prasi itu diberikan pemahaman lebih lanjut atau dituliskan sebagai sebuah sebentuk karya, seperti itu. Nah, jadi dari tahun 1979 itu ada di sini ya, tahun 1979. Kemudian referensi Prasi dari kamus-kamus dikumpulkan, dan dari wawancara-wawancara oleh Bli Bayu Gita itu dikumpulkan dijadikan satu. Dan kemudian tidak lupa juga di sini Bli Bayu memberikan sebuah epilog yang sangat menarik sekali. Bisa saya bacakan ya. Untuk epilognya Bli Bayu itu adalah tapi
perkara nama bukan hal penting di mata Shakespeare, seperti itu. Atau barangkali juga di mata mereka yang tetap berkarya di jalur ini, dalam konteks ini adalah berkarya di jalur prasi, karena selama ini belum jelas nih prasi ini terminologi dari mana gitu, apakah dari bahasa Bali atau bahasa daerah di salah satu daerah di Bali, seperti itu. Nah, dari setelah pengumpulan referensi tentang istilah prasi, inilah tulisan epilog dari Beli Bayu yang sangat menarik. Oke, saya ulangi ya. Tapi perkara nama bukan hal penting di mata Shakespeare, atau barangkali juga di mata mereka yang tetap berkarya di jalur ini. Bukankah seni itu organisme hidup? Ia berhak untuk bertumbuh dan menemukan hal-hal baru dalam proses bertumbuh kembangnya tanpa dipermasalahkan oleh nama, definisi, dan terminologi yang seringkali mempermasalahkan prasi itu adalah peneliti itu sendiri, karena mereka memang hidup untuk mencari masalah. Nah, ini adalah epilog yang menarik sekali dari Beli Bayu Gita yang tulisannya ada di dalam buku Hard Iman, kumpulan tulisan dan karya seni budaya rupa. Bagaimana cara memesannya? Hubungi kontak dari fanpage, bisa FB, bisa juga Instagram Gurat Institute, seperti itu. Nah, silahkan cek di sana di Gurat Institute fanpage Facebook atau juga akun Instagram dari Gurat Institute. Bisa di DM, kemudian pemesanan buku ini bisa dilakukan. Untuk harga, nah harganya nggak relatif mahal. Ini bisa dibilang harga dari buku ini sangat relatif terjangkau, sangat terjangkau saya kira. Saya kira persoalan harga juga tidak menjadi masalah, karena di dalamnya saya bisa menjamin bahwa tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan kita, seperti itu. Ya, baik, itu saja dari saya terkait dengan buku terbitan dari Gurat Institute. Sampai jumpa.